Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya pikir setiap kita pasti pernah bergumul dengan apa yang namanya kedaulatan Allah. Tidak jarang di dalam kehidupan kita ketika kita tertimpa sebuah musibah, permasalahan. Mungkin itu berkenaan dengan orang yang kita kasihi meninggal dunia. Mungkin itu berkenaan dengan kita ditipu oleh orang dalam bisnis kita. Atau ketika kita mengalami kekecewaan, dikhianati oleh sahabat yang terdekat kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, kadangkala kita bertanya kepada diri kita dan bahkan kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Bapak Ibu Saudara, kita manusia terus bergumul dan bergulat dengan apa yang namanya kedaulatan Allah yang mengizinkan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, saya teringat pada satu kali perjalanan pulang. Saya menjemput anak saya dari sekolah dan kemudian menuju ke rumah. Dan hari itu rute yang saya ambil adalah rute yang berbeda dari jalan biasanya yang saya tempuh. Karena rutenya berbeda, secara otomatis anak saya, Ezekiel yang pada waktu itu mungkin usia 5 tahun, berkata bahwa, "Dedi, ini bukan jalan menuju ke rumah. Dedi tersesat ya." Kemudian saya mengatakan kepada dia, "Tidak, ini jalan juga bisa kita lalui untuk menuju ke rumah." Tapi anak saya tidak percaya. Dia kembali mengatakan, "Tidak, Dedi. Dedi pasti tersesat ini. Ini salah jalan. Dedi tidak sedang menuju ke rumah." Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, peristiwa itu menggelikan. Kenapa? Karena anak saya yang pada waktu itu hanya berusia 5 tahun, bagaimana mungkin dia menilai rute yang saya ambil itu salah? Padahal saya yang sudah cukup lama tinggal di kota Manado dan saya tahu persis ketika saya mengendarai mobil kemana arah dan tujuan. Rute mana yang saya ambil itu akan mencapai satu titik tujuan tertentu dan saya sudah tahu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi setiap kali kita menempatkan Allah di bawah penilaian logika dan asumsi kita tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, Roma 9 ayat 20 berkata, "Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian?" Seolah-olah Allah mau mengatakan kepada kita, siapa sih lu? Gitu kan Bapak Ibu Saudara. Kita ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu Saudara. Kita bahkan bukan apa-apa. Kita seperti seorang anak kecil berusia 5 tahun yang duduk di bangku penumpang yang mempertanyakan ayahnya, "Bapak, engkau sedang menuju kemana? Engkau sedang tersesat ya? Ini bukan jalan yang benar." Sedangkan kita lupa bahwa Allah pencipta langit dan bumi yang hikmatnya begitu dalam, pengetahuannya begitu luas, sedang pegang kendali dalam kemudi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita ini masih kecil, kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin kita menempatkan apa yang Tuhan putuskan di bawah penilaian kita yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita tidak berhikmat, kita tidak punya pengetahuan seluas apa yang Allah ketahui. Bapak Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri ketika kita bergumul dengan apa yang namanya kedaulatan Allah. Saya tidak meremehkan dan mengesampingkan perasaan kecewa, perasaan pahit, perih yang Bapak Ibu Saudara rasakan di tengah-tengah kesulitan dan mungkin rasa duka cita yang mendalam yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap percaya Bapak Ibu Saudara, tetap pegang dan percaya, beriman bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau seorang diri. Allah ada bersama-sama dengan engkau saat ini, apapun yang sedang engkau alami. Ingat apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 11 ayat 33. "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya." Kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan siapa diri kita dan siapa Allah, dan tempatkan Dia sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupanmu.
maka engkau tidak akan pernah menjadi kecewa dengan apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.